A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumushi awalimil irfan. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat mustami'at, pada kesempatan malam hari ini mengawali kajian kita yang kedua, kitab Syarah Ta'limul Muta'alim karya Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan-limpahan rahmat yang telah kita rasakan, telah kita nikmati sehingga kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiah, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu belajar agama Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan hanya bermanfaat kepada kita, tapi lebih kepada santriwan-santriwati yang ada di lembaga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita, santriwan-santriwati kita, seluruh lembaga pendidikan Al-Quran yang berada di kedua kota dan pasar ini senantiasa mendapatkan syafaat dari junjungan kita nanti di yaumil akhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, pada kesempatan malam hari ini adalah kajian yang kedua ya. Kita masih pada muqaddimah setelah syair, betul ya? A'ni bihi sultan, betul? Sebentar, yang di PDF-nya saya cari dulu. Ya, betul ini. A'ni bihi sultan al-'azam wal khaqan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum membaca Fatihah, tawassul. Kita baiknya bertawassul terlebih dahulu ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihu ila hadratina Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramil barrati wa ruhiji ma bahi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin. Mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'ni bihi sultan al-a'zam wal khaqan. A'ni, maksud saya, atau a'ni pengertian saya itu ya. Bihi dengan amal. Ini maksud saya bihi bukan amal ini. Dengan
sultan, ya. As-sultana ialah penguasa. As-sultanah ialah penguasa al-a'zamah yang agung, wal khaqan dan raja. Al-mu'azzam yang diagungkan, al-mu'azzam yang diagungkan, safwata salatinal umami, safwata yang menjadi salatina penguasa al-umami umat-umat. Terlalu cepat, monggo sampaikan, dibilang pulpen. Safwata salatinal umami, safwata saya maknai satu persatu saja. Biasanya kalau dalam perlombaan harus jadi satu. Safwata yang menjadi salatinal umami, penguasa umat-umat. Dhallallahu ala mafarik ahli dunya. Dhalla semoga menaungi. Dhalla semoga menaungi. Allahu siapa Allah? Ala mafariki ahli dunya, ala atas mafariki perpecahan ahli dunya, pecinta dunia. Ahli dunya, pecinta dunia. Al-alim, ini al-alim ya, jadi naatnya sebelum jauh yang di mana ini? Yang berilmu, al-alim yang berilmu. Maula mulukil arabi, maula mulukil arabi. Pemimpinnya para raja Arab. Pemimpinnya para raja Arab. Wal ajami dan non Arab. Wal ajami dan non Arab. Sudah? Terlalu cepat? Enggak ya? As-Sultan, Sultan, Ibnu Sultan. Ya, Sultan putranya Sultan. Namanya Sultan, Ibni Sultan, putranya Sultan. Ya. As-Sultan, ada Sultan lagi. Ya. Murad Khan, ini namanya ini. As-Sultan Murad Khan. Ibnu Salim Khan, Salim Khan, begitu maksudnya. Khalladallahu lahu khilafatahu. Khallada, mudah-mudahan melanggengkan. Allahu siapa Allah, lahu kepada Sultan, khilafatahu akan kepemimpinannya. Akan kepemimpinannya. FB-nya di biar yang nonton banyak.
wa ayyada sultanatahu, dan menguatkan, mendukung bisa sultanatahu akan kerajaannya. Madamal falaku ad-dawar, selagi madama, selagi tetapnya al-falaku jagat ad-dawar berputar. Mada ya Allah, madarul falaku ya, selagi berputar ya, al-falaku jagat ad-dawar ini berputar. Waqtalafa al-lailu wan-nahar, waqtalafa dan silih berganti. Lek Jawanya apa silih berganti itu? Beda-beda. Al-lailu apa malam, wan-naharu dan siang. Wa ana arju min mahasini karamihi wa kamali shimihi. Wa ana dan saya, kata Syekh Az-Zarnuji, arju berharap, siapa saya? Wa ana dan adapun saya, arju mengharap, ialah mengharap siapa saya, min mahasini karamihi, dari berbagai kebagusan kemurahannya atau kebaikan kemurahannya bisa. Apanya? Dhamirnya yang karomihi, Allah. Nah, ini bukan ke Allah ini. Sultan. Wa kamali syaimihi, atopnya ke mahasin ya. Wa kamali syaimihi, dan sempurnanya kebiasaannya, dan sempurnanya kebiasaannya. Apa yang diminta oleh beliau Syekh Az-Zarnuji? Ayyak bilahu, agar supaya menerima Allahu pada syarah. Ayyak bilahu, agar supaya menerima Allahu pada syarah. Bihusnil qabul, dengan sebaik-baik penerimaan. Bihusnil qabul, sebaiknya penerimaan. Innahu, sesungguhnya Allah, khairu ma'mulin, sebaik-baiknya harapan. Innahu, sesungguhnya Allah, khairu ma'mulin, sebaik-baiknya harapan. Wa akramu mas'ulin, dan semulia-mulianya semulia-mulianya zat yang dimohonkan. Wa akramu mas'ulin, dan semulia-mulianya zat yang dimohonkan. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan tidaklah bagiku taufik. Artinya tidak mungkin mendapatkan taufik itu. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Illa, kecuali billahi, dengan pertolongan Allah atau sebab pertolongan Allah.
Alaihi hanya kepada Allah. Alaihi kepadanya bisa, kepada Allah. Tawakkaltu aku pasrah. Wa ilaihi dan kepada Allah unibu aku kembali. Nah, ini muqaddimah ya. Muqaddimah dari syarah kitab Ta'lil Muta'alim sudah selesai dengan 2 kali tatap muka atau 2 pertemuan di pertengahan. Kita akan lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala berkata al-musannifu, siapa kiai musannif? Siapa kiai musannifnya? Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmati kepada kiai musannif. Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdu huwal wasfu bil jamil al-ikhtiyari ala wajhi ta'zim wat tabjil. Alhamdu adapun segala puji lillahi milik Allah. Alhamdu adapun lafadz hamdun. Apa sih yang dimaksud alhamdu itu? Hamdun ya. Huwa ialah al-wasfu ya, gambaran atau karakter atau ciri-ciri, sifat al-wasfu bil jamil dengan elok, dengan bagus, baik. Di situ ada ya-nya ya, jamil ya. Kalau di PDF-nya tidak ada. Bil jamil dengan elok, baik, bagus. Al-ikhtiyari yang berdasarkan pilihan. Al-ikhtiyari yang berdasarkan pilihan. Sudah? Ala jihati ta'zim, atas dasar mengagungkan. Wa tabjil dan menghormati. Itu yang dimaksud alhamdu, pujian kepada Allah. Lanjut ya. Wong sudah ustad-ustad kok. Pak Ustad dan Pak Ustazah ini. Lanjut. Wahua dan adapun alhamdu bil lisani wahdah. Bil lisan dengan lisan wahdah semata-mata. Dengan lisan saja. Jadi ungkapan kalimat alhamdu, muji kepada Allah itu ya di sini disebutkan hanya dengan lisan, beda dengan syukur. Wa syukru yakunu bil lisani wal jinani wal arkan. Wa syukru dan adapun syukur yakunu kondisinya adanya, maksudnya begitu. Wa syukru dan adapun syukur yakunu adanya atau kondisinya, keadaannya bil lisani dengan lisan. Satu, kalau syukur itu bisa dengan lisan. Wal jinan dan hati. Wal arkan dan organ tubuh lainnya. Nah, jadi kalau Syekh Al-Bajuri itu menafsirkan syukur dengan lisan, kalimat alhamdulillah itu syukur sunnah. Kata Syekh Al-Bajuri, mengucapkan alhamdulillah itu memang rasa syukur kita kepada Allah. Itu namanya syukur sunnah. Tapi kalau dirinci lagi di sini, satu bisa dengan lisan, dengan hati, dan yang terakhir dengan arkan ini masuk ke syukur wajib. Jadi syukur wajib yang di hakikat syukur itu adalah bukan cuma ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat rezeki tapi nggak sholat. Itu masih belum termasuk syukur yang hakikat. Syukur yang hakikat
sebenar-benarnya syukur itu adalah menjaga ibadahnya atau melaksanakan ibadah. Tuh. Kata Syekh Al-Bajuri. Lakin fi muqabalatin ni'mati khosotan. Lakin akan tetapi fi muqabalatin ni'mati dalam membandingkan nikmat. Lakin akan tetapi fi muqabalatin ni'mati dalam membandingkan nikmat khosotan secara khusus. Fa'ala hada yakunu bainahuma umuman wa khususun min wajhin wa biqayyidil ikhtiyari kharajal madah. Hal. Ya, kalau pakai bahasa Jawa, kalau bahasa Madura juga iya sama. Tapi kalau bahasa Indonesia hilang kadang, tergantung dalam keadaan. Oke, betul. Khosotan secara khusus atau dalam keadaan khusus. Lanjut. Sampai mana ini? Fa'ala hada, maka atas keterangan ini, fa'ala hada, maka atas keterangan ini yakunu keadaannya, maka keadaannya ya, keadaan keterangan. Fa'ala hada, maka atas keterangan ini yakunu, maka keadaannya bainahuma antara hamdun dan syukur. Bainahuma antara hamdun dan syukur umumun, terdapat makna yang umum wa khususun dan khusus. Terdapat makna umum wa khususun dan makna yang khusus. Alhamdu itu kan lebih kecil, artinya beda dengan kalimat syukur. Syukur itu lebih umum. Hamdun ya cuman rasa syukur cuma dengan lisan saja, tapi kalau syukur malah dengan lisan, jinan dengan hati, bahkan wal arkan dengan anggota tubuh. Min wajhin, dari satu sisi. Min wajhin, dari satu sisi. Kalau dilihat masing-masing maksudnya. Tapi sebenarnya syukur dan hamd ini ya kalau sama-sama dilakukan ya jadi satu, sama aja. Saya ngucapin alhamdulillah itu ya syukur gitu. Saya bersyukur ya memuji kepada Allah tujuannya gitu ya. Wa biqayyidil ikhtiyari, di sininya enggak saya jalanin ya. Dan dengan ini atau kemana ini? Ke depan ya. Bil jamil ikhtiyari, dan wa biqayyidil ikhtiyari, dan dengan batasan pilihan sendiri. Wa biqayyidil ikhtiyari, dan dengan batasan pilihan sendiri, ikatan pilihan sendiri. Wa biqayyidil ikhtiyari kharajal madah, maka tidak termasuk al madah apa madah. Wa biqayyidil ikhtiyari, dan dengan batasan pilihan sendiri kharaja, maka terkecualikan atau keluar atau tidak termasuk al madah apa madah. Madah itu sanjungan. Mananya madah sanjungan. Kan kalau menyanjung itu belum tentu memuji, bukan termasuk kategori orang yang menyanjung itu adalah mendapatkan kenikmatan tersebut. Gitu. Madahtullaha, umpama saya mau nyanjung kepada Allah gitu. Ya, menyanjung. Lanjut. Fa innahu la yakhtassu bil ikhtiyari bal yujadu fi ghairihi kama yuqalu madahtu Zaidan ala husnihi wa rishaqati quddihi. Fa innahu, maka sesungguhnya madah
Fa innahu maka sesungguhnya madah fa innahu maka sesungguhnya madah la yakhtassu tidak tertentu, tidak khusus bil ikhtiyari dengan pilihan sendiri, bal yujadu bahkan ditemukan, bal yujadu bahkan ditemukan fi ghairihi pada hal lainnya. Hal lainnya kembali kepada selain ikhtiar. Ghairihi kan menghilangkan ikhtiari. Artinya ikhtiari kan sudah tertentu tadi. Fi ghairihi, bal yujadu fi ghairihi, bahkan ditemukan di pada ya hal lainnya, bukan cuma ikhtiari saja. Kan tadi tertentu kepada ikhtiari. Fala yukhtasu fa innahu la yakhtasu, tidak dikhususkan bil ikhtiari, dengan ikhtiar. Nah, contohnya di sini kama yuqalu sebagaimana yang dikatakan, kama yuqalu sebagaimana yang dikatakan, madahtu Zaidan, madahtu aku menyanjung Zaidan pada Zaid, ala husnihi atas kebaikannya, warishati qaddihi dan keelokan perawakan tubuhnya. Warishakoti ini keelokan, qaddihi adalah perawakan tubuhnya. Tubuhnya, perawakan tubuhnya. Sudah? Falaisa bainahuma taradufun bal bainahuma. Saya kalau ikutin yang di PDF-nya keliru nanti, ini banyak yang salah PDF-nya. Falaisa maka tidak ada bainahuma antara keduanya madah dan syukur. Taradufun sinonim, muradif, tidak muradif. Bal akan tetapi akhwah, ada hubungan, ada hubungan. Bainahuma taradufun sinonim, isimnya Laisa. Isimnya Laisa. Bal akhwah, ada hubungan ya. Min jihatil istiqaq, dari segi pengambilan asal kata. Min jihatil istiqaq, dari segi pengambilan asal kata. Istiqaq itu mustaq itu ya, yang sering kita dengar mustaq, kalimat mustaq gitu ya. Itu adalah pengambilan akar kata. Pengambilan akar kata. Al-kabir, yang besar. Wa tanasubun, dan kesamaan tamun, yang sempurna, fil makna, di dalam artinya. Sampun? Di dalam artinya, kan nusrati, seperti lafaz an-nusrah, wa ta'yidi, dan ta'yid. An-nusrah ini maknanya pertolongan, ta'yid ini dukungan, penguat maknanya.
Jadi muradif. Kan nusra seperti kalimat nasra, nasara yansuru ya. Ayyada yu'ayyidu, ta'yid, dukungan. Sudah? Lanjut. Fa innahuma mutanasibani ma'nan. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, nusrah dan apa? Ta'yid ya. Mutanasibani, serasi keduanya. Lanjut. Mutanasibani, maknan di dalam artinya, maknanya sih ya hampir sama ya, secara makna sama, karena kalimat apa namanya, nusroh ya pertolongan, ta'yid ya dukungan, dukungan juga ya pertolongan ya, gitu ya. Jadi hanya menjelaskan kalimat yang di atas itu. Min ghairi taradufin, dari tanpa ada kesamaan. Secara lafadz tanpa ada kesamaan. Asal katanya istiqoknya juga berbeda, tetapi maknanya sama, muradif atau sinonim. Kalau bahasa Indonesianya kan sinonim. Secara makna ya sama, cocok, tapi secara lafadz tidak ada, tidak sama. Kemudian kita lanjut. Wa innama muradifun nusrah al-i'anah. Dan sesungguhnya sinonimnya, mana ini? Sinonimnya lafadz nusrah al-i'anah adalah lafadz al-i'anah. Al-i'anah itu apa? Sama aja pertolongan. Secara lafadz loh ya. Wa muradut ta'yid at-taqwiyah fatadabbar. Wa muradifut ta'yid, dan sinonimnya lafadz ta'yid at-taqwiyah adalah lafadz taqwiyah. Nah, kalau dengan at-taqwiyah sama, menguatkan, dan dukungan menguatkan, bukan pertolongan lagi. Tapi secara makna, secara keseluruhan ya tujuannya sama, membantu gitu. Ini sangat detail sekali kalau ulama-ulama kita menjelaskan tentang kalimat itu. Ilmunya luar biasa ini. Fatadabbar, maka renungkanlah. Wartifa'uhu, dan adapun rofa'nya alhamdu. Sekarang kembali ke atas, hu-nya itu kembali ke atas tuh. Wartifa'uhu, dan adapun rofa'nya alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu? Kok enggak alhamdah, alhamdi gitu ya. Kenapa sebabnya? Bil ibtidai, ialah menjadi mubtada atau awal, apa, kawitan, apa, permulaan kawitan, permulaan, mubtada. Wa khabaruhu adz-dzarfu, wa khabaruhu, dan khabarnya alhamdu adz-dzarfu ialah dzaraf. Dzarafnya berupa apa? Lillahi, jar majrur ya. Kok enggak rofa? Karena bukan isim, malah lillahi. Li dan ilahun asalnya, lam dan ilahun asalnya. Wa asluhu hamdan bin nasbi, wa asluhu, dan asalnya alhamdu. Wa asluhu, dan asalnya alhamdu, hamdan adalah lafadz hamdan. Kok enggak alhamdu? Bin nasbi, dengan dibaca nasab. Nasab itu artinya ya fathah. Umumnya aslinya nasab itu adalah fathah. Kalau aslinya rofa, dumah. Kalau jer, kasroh. Kalau jazm, sukun, khusus fi'il. Oke, masih ingat ya? Sama, saya ingetin. Ingat. Ya, kita lanjut.
Kama huwa sya'n, kama sebagaimana huwa hal itu. Ini mana Indonesia ya begini jadi ya. Kama sebagaimana huwa, adapun itu, usah. Sya'n adalah karakteristis. Sya'n itu bisa sesuatu. Kok sesuatu sekali sih begitu? Maksudnya karakteristis, punya ciri khas gitu loh. Sya'n ini mana aslinya apa? Urusan ya. Domir sya'n gitu ya. Karep. Ya punya karep seperti itu gitu loh maksudnya. Kok bisa rofa alhamdulillah, kok bisa hamdan asalnya? Ya kok bisa begitu? Sya'annya ini apa gitu? Urusannya ini apa gitu loh. Al-masadirul mansubah. Masdar yang dibaca nasab. Bi'af'aliha, sebab fi'ilnya. Fi'il itu modelnya penyebab sesuatu pada lafaz yang mampu merubah bentuknya. Fa'il ya, fi'il ya. Bi'af'aliha dengan fi'ilnya, bukan amil maksud saya itu. Bukan, tak kira amil ini lafaznya. Hanya masadir. Dengan fi'ilnya masdar. Itu ya. Kan kalau masdar pasti baca nasab. Ada pertanyaan begini soalnya di ulama nahwu sorof ini, di nahwu sorof ya. Asal kalimat istiqoknya itu apa? Kata kerja madi atau masdar? Itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan masdar. Asal katanya ada yang mengatakan masdar. Ada yang mengatakan fi'il madi. Gitu. Makanya ada penyebutan di sini. Kok sama dengan telur dulu apa ayam dulu? Gitu. Iya, masih membahas tentang lafaz alhamdulillah ini. Al-mutmirati, yang tersimpan. Al-mutmirah, yang tersimpan. Allati la tusta'malu ma'aha, allati yang la tusta'malu, tidak diberlakukan ma'aha, bersama masadir. Nahu syukron wa ajaban, hamdan lillah gitu ya. Kok kali ini yang disamakan dengan syukron wa ajaban gitu ya. Kok pakai alhamdulillah, kok enggak syukron hamdan saja? Kan sama dengan syukron wa ajaban. Itu syukron ajaban tuh enggak pakai apa namanya? Kata kerjanya ashkurullah, enggak pakai begitu. Kemudian ajaba ya'jibu, ajab tuh enggak pakai begitu. Kok pakai syukron saja. Ini kok pakai alhamdulillah, kok nggak pakai hamdan? Nah, itu maksudnya. Kok pakai alhamdulillah, rofa, dibaca rofa. Ternyata selain itu juga maknanya seperti lamnya itu bermakna lil istighraq. Sudah dijelaskan sebelumnya itu ya. Wa itharur raf'i, dan adapun diprioritaskannya rofa. Mana asalnya kan bekas ya, artinya yang terjadi. Kenapa? Yang terjadi itu kan ada rofa, ada fathah. Isarnya kok ke rofa, berarti diprioritaskan. Itu mana kesimpulannya ya. Wa itharur raf'i, dan adapun diprioritaskannya rofa ala nasbi, mengalahkan nasab, kan?
akan ketemu makna isar itu saya maknai prioritas ketika membaca alan nasbi. Ya kan? Mengalahkan apa? Nasab. Lil idzan, karena untuk menyiratkan. Lil idzan, karena untuk menyaratkan bi anna subuta ya apa nih? Subuta. Subuta ya. Punya saya nun soalnya subuna. Kok maknanya subuna apa? Bi anna subuta alhamdulillahi ta'ala li dzatihi la li itsbati musabbitin. Bi anna subuta alhamdulillah, karena sebab tetapnya alhamdulillah, karena sebab tetapnya alhamdulillah li dzatihi, untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, la li isbati musabbitin, bukan ditetapkannya orang-orang yang menetapkan. Berarti kalimat alhamdu itu bukan karena kemauan seorang manusia yang sifatnya memuji kepada Allah dengan batasan-batasan kemanusiaannya. Tapi kalau dengan kalimat alhamdu itu dan adanya lam istighraq, itu hamdunnya manusia tidak akan ada apa-apanya. Makanya tetap alhamdu, nggak pakai hamdan. Begitu. Sudah berapa menit? Nah, sampai itu ya. Oh, banyak itu, Pak. Lanjut ya. Wa anna dzalika amrun daimun la haditsun. Wa anna dzalika, dan sungguhnya hal tersebut. Apa maksudnya hal tersebut itu? Ketetapan pujian kepada Allah. Ya. Pujian kepada Allah. Amrun daimun adalah hal yang langgeng. Yang Allah sendiri juga yang menyebut seperti itu. Manusia aja yang menafsirkan seperti yang harus rofa, harus nasab gitu ya. Tapi itu sudah ada di azali, di zaman azali sudah ada. La hadisun, bukan hal yang baru. Mutajaddidatun, yang diperbaharui. Kita, ulama kita ya cuma mencoba untuk apa? Istiqra, ya, untuk membedah. Ya. Jadi lebih utama alhamdu. Hanya muqaddimah itu hamdan wa syukron lillah, dia begitu ya. Kok enggak alhamdu, ya berarti lebih utama alhamdu. Lebih sunnah gitu ya. Hamdan wa syukron lillah, ya biar bagus orang itu pinter bahasa Arabnya itu begitu ya, biar keren maksudnya. Lanjut. Kama yufiduhu nasbu, sebagaimana yufiduhu yang dipahami, an-nasbu apa nasab. Kama sebagaimana yufiduhu yang dipahami, mana langsung yang dipahami atau langsung kalau mau kama sebagaimana yufiduhu yang memberikan faidah, memberikan pengertian pada lafadz hamdan, lafadz alhamdu, an-nasbu apa nasab. Boleh begitu. Sudah, masalah alhamdu sudah ya. Wallahu, dan adapun lafadz Allah, ismun lidzatil wajibil wujudi. Ismun adalah nama lidzati, bagi zat, al-wajibi yang wajib, al-wujudi yang ada, maha ada. Mustajmi'un, yang menghimpun, li jami'i sifatil uluhiyah, pada seluruh sifat-sifat ketuhanan. Wa huwa wajhul ikhtiyar ala sairiha. Wa huwa, dan adapun itu lafaz yang dibaca lafaz Allah, wajhul ikhtiyar adalah alasan dipilihnya. Wajhul ikhtiyar adalah alasan dipilihnya ala sairiha, atas sifat-sifat selain Allah. Karena lafaz Allah menghimpun segala sifat ketuhanan, maka yang dipilih Allah.
Wa huwa indal Khalil. Wa huwa dan hal tersebut, pendapat itu, wa huwa dan pendapat itu indal Khalil menurut Imam Al-Khalil, wa Ibnu Kisan dan Ibnu Kisan, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Termasuk pengarang kitab ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Boleh ya, boleh, bukan hal yang prinsip kok. Ya. Ghair mustaq, ya, yang tidak ada akar katanya. Kan asalnya ilahun. Mau dicari di mana? Mau ditasrif gimana? Tasrif boleh ala ali ala ya lu. Ya enggak mustaq ya. Wa huwa al-ashah, dan pendapat itu al-ashah adalah lebih sah, lebih sahih. Wa wajhu mubinun fil mufassalat. Wa huwa, dan alasan pendapat itu mubinun, dijelaskan fil mufassalat, di dalam kitab-kitab yang diperpanjang penjelasannya. Fal yanzur, maka telaahlah, maka mentelaahlah, lihatlah, satu ya, benar, samata, kitab-kitab itu. Apa? Enggak ada taknya, sama, kayak disah gitu. Dorof ya, dorof. Baik, itu saja kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Untuk yang mau membaca, ya monggo silahkan. Itu di FB-nya ada pertanyaan tuh. Apa itu? Perbedaan. Oh, itu yang tepat, yang jelas ada perbedaan itu di dalam kitab Al-Bajuri antara musannif dan apa? Mu'alif ya. Juz 2 ada itu Al-Bajuri. Jadi kalau ada pertanyaan, musannif adalah pemilik matan. Ya. Teks kitab asli, redaksi asli. Bukan syarah, bukan penjelasan. Syarah itu kan penjelasan. Ya. Kalau yang di luar ini matan namanya. Di dalam syarah. Teks aslinya namanya matan, di dalam itu syarah, penjelasan. Ya. Sebagaimana kebiasaan para pakar fikih, biasanya fikih-fikih itu ya bukan cuma satu, ada yang mensyarah, satunya mensyarah ya. Akhirnya puncaknya apa? Hasyiyah, al-muhashi, asy-syarih gitu ya. Syarih ya. Contoh ya, pemilik matan Fathul Qorib gitu ya. Safinatun Najah, Qurratul Ain ya. Seperti itu disebut musannif. Pemilik syarah Fathul Qorib, syarah Safinatun Najah, kemudian syarah Qurratul Ain disebut muallif. Hanya perbedaannya di situ saja. Itu terdapat ya. Langsung ke syarah beliau. Itu. Langsung ke syarah kalau ini. Penyebutannya musannif. Tapi ada syarahnya juga. Oke, baik, itu saja. Yang mau baca kitab nanti biasanya setelah ini ya. Saya persilahkan, monggo sambil lalu nyantai. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.